Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Apabila ada di antara kalian yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya, agar bisa bersemangat lagi. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pada tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 5 dan 6. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya sampai habis. Pembelajaran 5. Ayo mencoba anak-anak. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Diawali dengan Siti. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya, mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya Bu? Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu? Iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya Bu? Betul nak, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh begitu ya Bu? Iya nak, wah kita sudah sampai, ayo siap-siap turun. Oh iya Bu. Nah itulah percakapan antara Siti dan ibunya. Anak-anak, kalian tadi telah membaca percakapan di atas ya. Sekarang kerjakan tugas-tugas berikut. 1. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Ya, ini contohnya ya. 1. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. 2. Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan yang mati dan tertimbun selama jutaan tahun yang lalu. Jadi perlu menghemat energi BBM agar persediaan BBM di alam tidak cepat habis. Kemudian yang ketiga, BBM banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Kalian boleh menuliskan kalimat sesuai dengan pikiran kalian ya. Tentunya yang sesuai dengan teks bacaan yang tadi sudah Ibu bacakan. Misalnya contohnya begini, fosil itu
kalimatnya menjadi bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Kemudian BBM. BBM singkatan dari bahan bakar minyak. Kemudian kata mogok. Bisa dibuat kalimat, kendaraan akan mogok apabila kehabisan bensin. Kemudian bensin adalah bahan bakar kendaraan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Ayo berdiskusi anak-anak. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Nah, sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel cara menghemat energi yang berupa BBM. Contohnya, 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Menggunakan transportasi umum. 3. Tidak menyalakan pendingin mobil atau AC jika kondisi cuaca tidak panas. 4. Tidak menggunakan kendaraan pada jam sibuk. 5. Apabila jarak yang ditempuh dekat, sebaiknya jalan kaki atau menggunakan sepeda. Ayo mengamati. Sesampai di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah jam berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Jarum pendek terletak pada jam 11. Jarum panjang terletak pada jam 12. Jadi, gambar tersebut menunjukkan pukul 11. Atau ditulis dengan 11.00. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15 atau 11:15 menit. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11:15 menit pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. Berarti itu menunjukkan pukul 11:15 menit atau kalau ditulis menjadi 11.15. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11:30 menit atau lebih 30 menit. Lihat gambar berikut ini. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Nah, hal ini menunjukkan pukul 11:30 menit atau ditulis 11.30. Nah, anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini.
Nah, sekarang perhatikan gambar 1 ya. Pukul 7.00 berarti pukul 7 pas ya. Nah, yang jarum pendeknya mengarah pas ke angka 7. Jarum panjangnya yang berwarna hijau itu mengarah ke angka 12. Kemudian gambar kedua, pukul 7 lebih 20 menit. Berarti jarum pendeknya yang berwarna merah mengarah ke angka 7 lebih sedikit. Dan jarum panjangnya mengarah ke angka 4. Kenapa ke angka 4? Perhatikan sini. Dari angka 12 ke angka 1 itu kan loncatnya 1 ya. Nah, setiap loncat 1 itu berarti 5 menit ya. Nah, ini loncatnya berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 5 kali 4 kan sama dengan 20. Yaitu menunjukkan menit ya. Nah, jadi jarum jam panjang mengarah ke angka 4 yang menandakan bahwa itu lebih 20 menit. Sekarang yang nomor 3 ya, gambar nomor 3, pukul 6 lebih 40 menit. Berarti jarum pendeknya atau yang berwarna merah itu berada hampir mendekati angka 7 ya, hampir mendekati angka 7. Dan jarum panjangnya mengarah ke angka 8. Ya, seperti tadi caranya menghitungnya, setiap satu langkah itu 5 menit ya. Nah, sekarang yang nomor 4, pukul 9 lebih 15 menit. Berarti jarum pendeknya yang berwarna merah itu mengarah ke angka 9 lebih sedikit. Kemudian jarum panjangnya mengarah ke angka 3. Nah, sekarang perhatikan gambar 5, pukul 3 lebih 45 menit. Nah, berarti perhatikan jarum pendeknya hampir mendekati angka 4 ya. Kemudian jarum panjangnya mengarah ke angka 9. Sekarang gambar 6, pukul 10 lebih 10 menit. Berarti jarum pendeknya mengarah ke angka 10 lebih sedikit. Dan jarum panjangnya mengarah ke angka 2. Kemudian pukul 6. Nah, pukul 6 ini jarum pendeknya mengarah ke angka 6. Jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Sekarang pukul 6 lebih 30 menit. Berarti jarum panjangnya mengarah ke angka 6. Jarum pendeknya di antara angka 6 dan 7. Nah, sekarang nomor 9, pukul 12.00 atau pukul 12 pas. Berarti jarum panjangnya mengarah ke angka 12 dan jarum pendeknya mengarah ke angka 12. Jadi berhimpitan ya. Kemudian pukul 12 lebih 30 menit. Ya, jarum pendeknya di antara angka 12 dan angka 1. Kemudian jarum panjangnya mengarah ke angka 6. Ya anak-anak, kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam.
pukul 00.00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 1 siang. Ditulis 01.00. Dengan demikian, pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Lihatlah gambar di bawah ini. Ya, perhatikan gambarnya. Gambar di samping menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13 sama dengan pukul 1 siang. Kemudian gambar berikutnya menunjukkan pukul 14.00. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Ya, Siti bangun tidur pukul 5, lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya, pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7 atau pukul 7.00. Jadi, lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Dari jam 6 sampai jam 7 berarti 1 jam. Sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Lamanya Siti belajar titik-titik jam. Jadi berapa jam lamanya Siti belajar? Nah, di sini mulainya kan dari jam 7 ya. Nah, kita ngitungnya mulai jam 8. Coba kalian jarinya gunakan ya untuk menghitung 8, 9, 10, 11, 12. Berapa jam itu? Iya, 5 jam. Kemudian yang kedua, pukul 15.00 sama dengan pukul titik-titik sore. Pukul berapa? Ya, tadi Ibu jelaskan bahwa pukul 13 itu sama dengan pukul 1. Yuk kita mulai menghitung dari angka 13. 13, 14, 15. Jadi pukul berapa itu? Iya, pukul 3 sore. Ya, gunakan jari kalian ya untuk menghitungnya. Kemudian pukul 5 sore ditulis dengan angka sore ya. Berarti mulai jam 13. Jam 13 itu adalah jam 1. Ayo kita hitung bersama-sama. Berarti 13, 14, 15, 16, 17. Ya, jari kalian menghitung sampai 5 ya, 17 berarti pukul 17.00. Nah, sekarang nomor 4, Siti mulai belajar pukul 19.00. Siti selesai belajar pukul 21. Siti belajar selama titik-titik jam. Berapa jam Siti belajar? Ya, dimulainya pukul 19. Ya, kita hitung menghitungnya mulai 20 ya. 20, 21. Ya, 20, 21. Berarti berapa jam jari kalian menunjukkan jarinya berapa? Iya, 2 jam. Sekarang pukul 3 sore, Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah ya, setelah pukul 3, pukul berapa? 4 ya, kita hitung dari pukul 4.
5. Berarti ada? Iya, bagus sekali. 2 jam. Nah, sekarang kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa berlatih menggambar jarum jam pada suatu lingkaran. Sekarang kita masuk pembelajaran 6 ya anak-anak. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. 1. Mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. 2. Menggunakan lampu saat belajar. 3. Menyalakan kipas angin saat kepanasan. 4. Menyalakan televisi untuk hiburan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Ibu ulangi ya. Kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Ayo berdiskusi anak-anak. Carilah teman untuk diskusi. Diskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Kerjakan di buku tulismu. Kewajiban mematikan keran air jika tidak dipakai. Haknya adalah tersedianya air bersih dan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Kewajiban tidak membuang-buang makanan, haknya memperoleh asupan makanan yang bergizi sebagai sumber energi yang diperlukan tubuh. Kewajiban mematikan lampu di siang hari, tentunya ini akan menghemat energi listrik ya. Hak kita adalah mendapatkan energi listrik untuk menonton televisi dan lain-lain. Kemudian kewajiban tidak menghambur-hamburkan air di kamar mandi. Hak kita adalah mendapatkan air bersih untuk mandi. Kemudian kewajiban menghabiskan minum yang sudah diambil. Hak kita adalah mendapatkan air bersih untuk minum sebagai sumber energi bagi tubuh. Ayo menulis. Kalian telah diskusi dengan teman untuk melengkapi tabel di atas. Sekarang buatlah sebuah tulisan tentang sumber energi yang telah kamu pelajari. Kamu dapat menulis tentang matahari, air, angin, atau makanan. Semakin lengkap informasimu, semakin baik. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, ini sebagai contoh saja ya, kalian bisa melengkapinya. Ya, macam-macam sumber energi dan kegunaannya. Misalnya 1, makanan merupakan sumber energi untuk manusia dan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian matahari, kegunaan bisa untuk mengeringkan pakaian dan juga membantu tanaman melakukan fotosintesis. Kemudian yang ketiga, bahan bakar yang berasal dari fosil, termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini dibagi termasuk batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Kemudian yang keempat, angin. Angin merupakan energi yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, kemudian yang kelima, energi panas bumi. Energi ini prinsip kerjanya adalah dengan mengeluarkan uap panas dari dalam bumi. Kemudian uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin yang dapat menghasilkan energi listrik. Ayo berlatih. Nah, sekarang matematika ya. Setiap kegiatan membutuhkan waktu.
dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Tentukan lamanya kegiatan berikut. Nah, di sini ada tabel ya, mulai kegiatan, selesai kegiatan, lamanya kegiatan. Oke, sekarang langsung saja. Pukul 7 selesai, mulai kegiatan pukul 7, selesai kegiatan pukul 10. Maka lamanya berapa jam? Ya, caranya 10 dikurangi 7 sama dengan 3 jam. Oke, sekarang hari Senin. Mulai kegiatan Senin, selesai kegiatan hari Jumat. Berarti lamanya berapa hari anak-anak? Caranya adalah seperti ini. Ya, mulai Senin berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, berapa hari itu? Ya, bagus sekali, 5 hari. Kemudian mulai kegiatan bulan Januari, selesai kegiatan bulan Maret. Hayo dihitung. Ya, Januari, Februari, Maret. Berarti lamanya ya 3 bulan. Kemudian pukul 9 mulai kegiatan, selesai kegiatan pukul 12. Berarti berapa jam? Ya, caranya 12 dikurangi 9 sama dengan 3 jam. Kemudian mulai kegiatan pukul 14.00. Selesai kegiatan pukul 15 lebih 30 menit. Nah, ini bagaimana ya caranya? Nah, seperti ini anak-anak ya, dikurangi 15 ya, 15.30 dikurangi 14.00 atau 00. Nah, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. 15 dikurangi 14 sama dengan 1. Jadi lamanya 1 jam lebih 30 menit. Nah, di sini ada tabel anak-anak, langsung saja ya. Mesin air. Waktu mulai digunakan pukul 4, selesai digunakan pukul 5.30. Maka lama penggunaan caranya pukul 5.30 dikurangi pukul 4.00 sama dengan ya 1.30. Jadi 1 jam 30 menit. Kemudian kipas angin. Mulai digunakan pukul 21, waktu selesai digunakan pukul 4.00. Lama penggunaan, nah di sini caranya pukul 21 sampai dengan pukul 24 itu sama dengan 3 jam. Pukul 24 sampai dengan pukul 4 itu sama dengan 4 jam. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7 jam ya. Kemudian televisi waktu mulai digunakan pukul 14.30, selesai digunakan pukul 17.00. Maka caranya 17.00 dikurangi 14.30. Nah, di sini ada 00 dikurangi 30 kan tidak bisa ya. Jadi kita pinjam dengan 17, pinjam 1 jam. 17-nya dipinjam 1 tinggal 16. 1 jamnya itu sama dengan 60 menit. Jadi 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Jadi lama waktunya adalah 2 jam 30 menit. Kemudian lampu belajar. Mulai digunakan pukul 19.30, selesai pukul 21. Lama penggunaannya, nah caranya 21.00 dikurangi 19.30. Nah, seperti tadi ya, ini tidak bisa dikurangi, jadi kita pinjam ya. Pinjam 1 jam, 21-nya tinggal 20, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 20 dikurangi 19 sama dengan 1. Jadi lama waktunya adalah 1 jam 30 menit. Kemudian penanak nasi listrik. Mulai digunakan pukul 10, selesai digunakan pukul 10.30. Berapakah lama waktu penggunaannya? Caranya
10.30 dikurangi 10.00 dikurangi 30 dikurangi 0 sama dengan 30, 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi lama penggunaannya adalah 30 menit. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang udah Ibu sampaikan. Dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Dan semoga bermanfaat, bisa membantu kalian di dalam menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.